Jangan salahkan rakyat. Mengapa suara rakyat bisa dibeli oleh para koruptor dan bajingan yang ada di DPR RI? Ini jangan menyalahkan rakyat. Mengapa? Karena rakyat masih hidup dalam keadaan miskin, susah, sengsara, dan menderita. Kemudian tiba-tiba ada calon pejabat nih, misalnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI atau mencalonkan diri sebagai kepala desa atau sebagai bupati, wali kota, gubernur, presiden, dan melakukan serangan fajar, ya serangan fajar kayak atau serangan duhur kayak atau serangan asar kayak serangan maghrib dan serangan isya misalnya. Kemudian rakyat mau menerimanya, ya mohon maaf jangan disalahkan rakyat. Ini menurut pendapat kami. Mengapa jangan disalahkan rakyat? Ya karena rakyat di Indonesia saat ini masih hidup miskin, kekurangan, susah, sengsara, dan menderita. Jangankan uang 100.000 rupiah misalnya, lawang rakyat saja setiap hari mencari uang 50.000 rupiah masih sangat kesulitan. Ini kami sendiri loh ya, kami sendiri yang terjun di masyarakat melihat kondisi masyarakat di bawah. Jangankan uang 100.000 rupiah, mereka setiap hari mencari uang 50.000 rupiah saja masih sangat kesulitan. Ini kenyataan. Ini kenyataan masyarakat di sekitar kami. Jadi rakyat yang ada di sekitar kami masih terlalu banyak yang setiap harinya belum mampu mencari uang sampai sebesar 100.000 rupiah. Sehingga kalau ada serangan fajar misalnya 200.000 misalnya nih, apalagi kok sampai 1 juta. Kemudian rakyat klepek-klepek memilih pejabat itu, ya jangan disalahkan rakyat karena memang kondisi rakyat. Oleh sebab itulah kita saat ini bukan saatnya saatnya saling salah menyalahkan. Misalnya banyak anggota DPR RI atau DPRD, pejabat mulai dari pusat sampai daerah, dan bahkan pengamat yang menyalahkan rakyat. Rakyat disalah-salahkan. Rakyat yang mau menjual suaranya dengan dibeli seharga uang 100.000 rupiah sampai 1 juta rupiah. Sehingga rakyatlah yang telah menjual negara ini kepada para bajingan dan koruptor. Oleh sebab itu, para pejabat yang merasa telah membeli negara ini merasa punya kuasa penuh untuk bertindak semaunya. Kemudian para anggota DPR RI, para pejabat tersebut bebas melakukan apapun karena merasa sudah membeli negara ini dari rakyat. Nah, setelah banyak anggota dewan di mana-mana ini ternyata kong kali kong dengan para koruptor, bekerja sama dengan para mafia, misalnya kenyataannya saat ini. Kemudian pihak-pihak lain menyalahkan rakyat. Ini kan gara-gara rakyat. Mengapa rakyat suaranya bisa dibeli? Rakyat mengapa suaranya bisa dipilih sehingga muncullah pemimpin-pemimpin yang garong, pemimpin-pemimpin yang bajingan, pemimpin-pemimpin yang bersahabat dengan para koruptor dan mafia. Ini salahnya rakyat. Salahnya rakyat yang telah menjual suara mereka kepada para bajingan dan koruptor. Nah, saat inilah sudah tidak saatnya kita saling menyalahkan. Ini nasihat kami. Jadi jangan menyalahkan rakyat. Sekali lagi jangan menyalahkan rakyat. Mengapa suara rakyat itu bisa dibeli? Itulah harus kita tahu jawabannya. Pertanyaannya, jangan menyalahkan rakyat yang masih hidup miskin, kekurangan, susah, sengsara, dan menderita. Nah, mereka langsung berbalik lagi, itu tugas antum kiai. Antum kan sebagai ulama, kiai, ya harus bertugas bagaimana rakyat ini memiliki kesadaran agar mereka suaranya tidak bisa dibeli. Walau gak enak sekali langsung menyalahkan kiai. Jadi semuanya ingin saling menyalahkan. Nyalahkan kiai lah, kiai siapa yang bayar? Ayo. Ya, kiai gak ada yang bayar kecuali jadi kiai itu misalnya dapat gaji dari pemerintah misalnya nih. Loh, kiai itu kan yang nyebut kiai itu rakyat, masyarakat. Masyarakat jamaah yang menyebut kita sebagai kiai itu rakyat. Tidak ada SK-nya, nggak ada SK pengangkatan kiai itu nggak ada. SK pengangkatan jadi ulama itu nggak ada kecuali mereka yang masuk ke dalam Majelis Ulama Indonesia MUI itu ada SK-nya. Tapi walaupun mereka itu ya nggak ulama betulan,
Nah, kalau ulama yang bergelar kiai di masyarakat itu kan gelar kiai itu masyarakat yang mengangkatnya, masyarakat yang menyebutnya. Sehingga mohon maaf jangan langsung menyalah-nyalahkan begitu. Nah, enaknya sekali. Itu kan tugas antum sebagai seorang kiai. Gerakkan para kiai, ustadz dan mubalik. Bagaimana supaya rakyat itu tidak bisa dibeli suaranya. Loh, kegampang begitu teorinya. Teori nggak mudah seperti itu, nggak mudah semudah itu kawan. Lawang rakyat itu yang damanya orang dalam keadaan kelaparan. Orang kelaparan itu tidak butuh ilmu. Orang kelaparan itu butuh makan. Paham enggak? Jadi inilah yang harus disadari. Oleh sebab itulah para pejabatlah yang harus disalahkan. Yang pokoknya saya menyalahkan nih, ya. Gimana lawang para pejabat, para anggota DPR itu, ya, mereka menyalahkan rakyat. Nah, saya membela rakyat. Saya membela rakyat, jangan menyalahkan rakyat. Memang kondisinya rakyat dalam keadaan miskin, kekurangan, susah, sengsara dan menderita. Lo kok disalah-salahkan? Nah, setelah saya membela rakyat, para pejabatnya gak terima juga nih, menyerang saya yang disalah-salahkan. Antum sebagai kiai kenapa tidak berjuang? Enaknya, Masya Allah, Masya Allah. Kita sudah berjuang mati-matian. Kita sudah berjuang sampai di YouTube itu kita buat pengajian. Di YouTube di mana-mana kita buat pengajian. Nah, tapi bagaimana wong yang memiliki kebijakan yang menentukan tentang arah ekonomi, ya bagaimana ini harta kekayaan Indonesia ini diatur, itu kan para penguasa. Yang punya hak untuk mengumpulkan pajak seluruh rakyat itu kan para penguasa. Yang berhak mengumpulkan seluruh dananya negara ini kan penguasa. Nah, seharusnya penguasa itulah yang mampu meratakan kekayaan kepada seluruh rakyat. Jadi penguasa lah yang harus bertanggung jawab, meratakan. Jadi pemerataan nih, pemerataan kekayaan kepada seluruh rakyat. Jangan hanya kekayaan itu dinikmati oleh oknum-oknum tertentu saja. Hartanya itu hanya seolah-olah dinikmati oleh para garong dan bajingan, para mafia dan teman-temannya yang menjadi pejabat, kan begitu. Jadi negara itu seolah-olah yang muter aja. Jadi kekayaan itu muter di antara mereka, para koruptor, para mafia, para garong, dan para teman-teman mereka yang pejabat begitu. Nah, sedangkan rakyat tidak kebagian apa-apa. Oleh sebab itulah, ayo perjuangkan, kita harus ada pemerataan ekonomi, pemerataan kekayaan kepada seluruh rakyat. Jika ekonomi rakyat itu merata, mereka kaya raya nih, sehari mereka misalnya nih gajinya 100 juta sehari nih, gajinya 1 juta, ya nggak usah mulu-mulu lah, 250.000 atau 500.000 lah setiap hari. Nah, kalau mereka gajinya 500.000 setiap hari, mau ditembak serangan fajar 100.000 ya nggak mempan. Nggak mempan. Itulah sebab itulah mari sejahterakan rakyat terlebih dahulu, jangan menyalahkan rakyat. Demikian jawaban kami. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.